Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Indra Aulia dengan NIM 860465117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan tema filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Adapun poin tugas nomor pertama, dari poin pertama saya ingin menjelaskan mekanisme bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, dengan mengawasi eksistensi, berarti memastikan bahwa ilmu pendidikan itu tetap berpijak pada hakikatnya, yaitu dengan memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar transfer informasi secara teknis. Adapun landasan ontologinya, ketika memastikan kefokusan pada manusia sebagai subjek didik amat potensial, maka ilmu pendidikan tidak akan kehilangan jati dirinya. Yang kedua, memperkuat keilmiahannya. Salah filsafat ilmu memberikan sebuah landasan berupa metode, yaitu metode penelitian yang valid bagi ilmu pendidikan. Yang ketiga, nilai-nilai ilmu pendidikan. Filsafat memberikan sebuah landasan yang efektif. Filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan ini tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektualnya saja, akan tapi juga dari nilai moral, etika, dan tujuan hidup. Adapun yang kedua, poin yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai itu memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya ini mempunyai sifat yang berbalik sehingga dapat menjembatani teori-teori yang abstrak dari filsafat ke dalam praktek nyatanya, serta membentuk pola pikir yang kritis, etikal, dan dapat memastikan bahwa pengembangan ilmu ini bisa berorientasi pada kemanusiaan serta nilai-nilai aksiologis atau etika moralnya. Kemudian poin yang terakhir, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis, yaitu dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang mana ketiga pilar tersebut bekerja dalam membedah masalah atau persoalan pendidikan. Pilar tersebut dapat memberikan kerangka berpikir secara kritis, radikal, secara mendalam, sistematis, dan komprehensif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ontologi. Ontologi dapat membedah hakikat dari masalah. Ontologi ini berfungsi sebagai pembeda objek formal dan material dalam pendidikan. Kegunaannya dapat membantu pendidik untuk memahami jati diri dari peserta didiknya, serta hakikat ilmu yang telah diajarkan. Yang kedua, analisis dari ontologi. Jika terjadi penurunan moral pada siswa, maka pisau ontologi tersebut akan membedah atau membentuk karakter manusia dengan sempurna. Yang kedua, epistemologi dapat membedah proses dan validatif. Nah, epistemologi itu termasuk pisau yang membedah sumber kebenaran ilmu serta metode. Hal tersebut harus dikaitkan dengan kurikulum serta cara mengajarnya. Nah, fungsinya yaitu mencari atau mempertanyakan asal-usul pengetahuan tersebut, serta bagaimana cara bagi agar pengetahuan itu sampai ke siswa dengan cara yang benar dan jelas, dan dapat membedah kurikulum, strategi pembelajaran, dan cara evaluasi untuk memastikan pendidikan berbasis bukti dan logis. Analisisnya, ketika metode tersebut dilakukan dan ternyata dinyatakan gagal dalam pembelajaran, epistemologi akan membedah bahwa cara penyampaian materi itu apakah sudah sesuai dengan struktur ilmu tersebut dan apakah sumber dari pembelajaran itu digunakan secara valid. Nah, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini membedah nilai dan tujuan. Aksiologi ini berkaitan dengan etika dan estetika. Pisau dari aksiologi ini dapat membedah bahwa penggunaan ilmu pendidikan itu untuk apa dan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai dari ilmu tersebut. Adapun fungsi dari aksiologi dapat menyelaraskan antara kemajuan intelektual dengan kematangan karakter seseorang. Selain itu, dapat memastikan hasil pendidikan yang bermanfaat, humanis, dan tidak menyimbang dari normal kemasyarakatan. Yang kedua, dari analisis aksiologinya. Di sekolah itu bisa menggunakan teknologi seperti AI. Apakah teknologi tersebut membawa maslahat atau di situ justru menghancurkan nilai dari individu siswa? Nah, kemudian apakah aksiologi ini dapat menjaga agar pendidikan di sekolah tidak hanya melainkan orang-orang yang pintar saja, akan tetapi juga seseorang yang baik? Sekian video dari saya.
Apabila ada kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.